Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas tentang piutang. Sebelumnya, perkenalkan saya Daniati Nurfaizah sebagai moderator sekaligus presentator kedua. Lalu ada Dimas Ardiansyah sebagai presentator ketiga. Selanjutnya ada Karlina Silvia Rodia sebagai presentator pertama. Dan yang terakhir ada Mia Amelia Putri sebagai presentator keempat. Definisi piutang. Piutang adalah tuntutan perusahaan kepada konsumen, baik berupa uang, barang, maupun jasa, yang akan diselesaikan melalui penerimaan uang di masa depan, sebagai hasil dari kesepakatan transaksi kredit. Lalu ada definisi piutang menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Warren. Piutang dapat mencakup seluruh uang yang diklaim terhadap entitas lain, termasuk perorangan, perusahaan, dan organisasi lain. Piutang-piutang ini biasanya sebagai bagian yang signifikan dari total aset lancar. Lalu yang kedua ada menurut Martani. Piutang adalah klaim suatu perusahaan pada pihak lain, baik yang terkait dengan transaksi penjualan atau pendapatan, maupun merupakan piutang yang berasal dari transaksi lainnya. Sedangkan menurut Mardiasmo, piutang adalah tagihan yang timbul dari penjualan barang dagangan dan jasa secara kredit. Dari definisi piutang tersebut dapat disimpulkan bahwa piutang diartikan sebagai sebuah tuntutan terhadap konsumen, baik berupa uang, barang, maupun jasa, dan segala sesuatu berbentuk perkiraan transaksi. Dalam melakukan transaksi, tentunya penjualan secara kredit memunculkan hak bagi perusahaan untuk melakukan penagihan atas transaksi yang terjadi, yang mana hal tersebut merupakan hal yang sudah disepakati sebelumnya. Piutang tersebut menunjukkan klaim yang akan diselesaikan dengan penerimaan uang. Lalu selanjutnya ada penggolongan piutang. Yang pertama ada piutang dagang. Disebut dengan piutang dagang karena jumlah terutang yang digunakan oleh pelanggan baik berupa barang atau jasa yang telah diberikan sebagai bagian dari operasional bisnis normal. Subklasifikasi piutang dagang diantaranya yaitu ada piutang usaha yang mana merupakan hasil pembayaran barang atau jasa yang dijual dari pembeli yang disepakati oleh janji lisan. Lalu ada wesel tagih, yang mana merupakan hasil pembayaran sejumlah uang tertentu dari janji tertulis pada tanggal yang sudah ditentukan untuk masa depan. Lalu yang kedua ada piutang non-dagang. Berbagai transaksi yang terjadi itu dapat menimbulkan piutang dagang seperti yang pertama ada uang muka yang didapat dari karyawan atau staf atau anak perusahaan. Yang kedua ada deposito yang digunakan sebagai jaminan penyedia jasa atau untuk menutup kemungkinan terjadi kerugian dan kerusakan. Yang ketiga ada piutang dari dividen atau bunga. Yang keempat ada klaim-klaim yang terjadi terhadap perusahaan asuransi atas tanggung jawab kerugian. Lalu ada terdakwa dari suatu perkara hukum, badan-badan pemerintah dalam pengambilan pajak, perusahaan di bidang pengangkutan dalam pengambilan barang rusak atau barang yang hilang, dan kreditor bagi barang-barang yang dikembangkan. Selanjutnya ada piutang tak tertagih. Piutang tak tertagih adalah sebuah piutang yang tidak dapat ditagih lagi karena debitur tersebut gagal membayar meskipun sudah dilakukan penagihan berulang-ulang. Piutang ini menjadi beban atau bad debts yang mengurangi laba perusahaan. Kriteria piutang tak tertagih. Yang pertama ada usia piutang melebihi jatuh tempo. Artinya itu piutang yang sudah melewati batas waktu pembayaran yang sudah ditentukan perusahaan tersebut, maka itu sudah termasuk kepada piutang tak tertagih. Selanjutnya ada penagihan gagal. Jika piutang tersebut sudah dilakukan penagihan berulang-ulang tetapi debitur tetap tidak bisa membayar, maka itu termasuk kepada piutang tak tertagih. Dan yang terakhir ada debitur bangkrut. Di sini maksudnya debitur bangkrut itu adalah debitur yang tidak mampu membayar karena pailit dan tidak ada aset untuk disita. Jadi, mereka benar-benar tidak mempunyai apapun. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode penghapusan piutang tak tertagih. Metode yang pertama yaitu metode direct write-off, yaitu digunakan oleh usaha kecil seperti restoran, toko, dan sebagainya. Ciri-cirinya yaitu beban baru diakui saat piutang benar-benar tak tertagih. Penulisan di jurnalnya yaitu jurnal debitnya, beban piutang tak tertagih, dan jurnal kreditnya piutang usaha.
Metode yang kedua yaitu metode allowance atau metode pencadangan. Metode ini digunakan oleh perusahaan besar dengan banyak penjualan kredit. Ciri-cirinya yaitu estimasi beban piutang tak tertagih dicatat di periode yang sama dengan penjualan kredit. Di jurnalnya, jurnal debitnya yaitu beban piutang usaha tak tertagih, jurnal kreditnya yaitu cadangan piutang tak tertagih. Nah, yang nomor 3 yaitu cara menentukan estimasi. Estimasi berdasarkan presentasi penjualan kredit, estimasi umur piutang, estimasi berdasarkan lama piutang belum tertagih, atau semakin lama resiko gagal bayar makin besar. Baik, di sini saya akan menyampaikan piutang wesel atau wesel tagih. Piutang wesel atau wesel tagih merupakan janji tertulis dari pihak yang berhutang atau debitur kepada kreditur untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu tertentu juga. Piutang wesel dapat disebabkan oleh yang pertama itu ada transaksi penjualan kredit. Nah, saat terjadi penjualan kredit, perusahaan mencatat piutang usaha karena ada hak untuk menerima uang dari pelanggan. Yang kedua itu ada pemberian pinjaman yang dilakukan oleh perusahaan. Pemberian pinjaman oleh perusahaan adalah kegiatan menyalurkan dana kepada pihak lain dengan perjanjian akan menerima kembali uang pokok pinjaman berserta bunga di masa depan. Nah, di sini juga ada hal yang harus diperhatikan. Nah, yang poin pertama itu ada pinjaman pokok. Itu jumlah yang dipinjam atau dipinjamkan oleh dari pihak tertentu adalah jumlah uang utama yang dipinjamkan atau dipinjam tanpa menghitung bunga. Yang poin kedua ada tanggal jatuh tempo wesel, tanggal waktu pembayaran wesel. Nah, adalah tanggal terakhir di mana pihak yang berhutang wajib membayar wesel. Nah, yang ketiga ada tingkat bunga. Persen tingkat bunga yang ditentukan dalam wesel adalah presentase bunga yang disepakati yang harus dibayar bersama pinjaman pokok lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada presentator pertama, kedua, ketiga, dan keempat atas pemaparan materinya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.